apalagi saya dan Bapak dan Ibu baru pertama kali ketemu. Sehingga senyum ini merupakan sebuah keikhlasan daripada niat silaturahmi. Kalau niat itu biasanya dari hati, sehingga hati kita ikhlas untuk bersilaturahmi. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu saya memperkenalkan diri. Saya sudah punya istri, tapi saya belum punya anak ya. Tapi anak saya anaknya sudah 3 istri saya. Jadi saya bertugas di sini setelah kemarin dari Universitas Galuh, hari Sabtu saya diundang oleh Fakultas Pertanian untuk mengungkapkan pengalaman, bukan seminar, bukan semacam kuliah, tapi saya ingin mengungkapkan pengalaman dengan teman-teman di Fakultas Pertanian. Apa yang terjadi ternyata luar biasa ya, baik tanggapan, respon maupun sikap yang akan kita lakukan dengan teman-teman dari Galuh. Sehingga pada saat itu saya mengungkapkan 3 segmen. Yang pertama, saya juga ingin ada segmen di sini. Saya ingin dengar dari Bapak dan Ibu harapan kita itu apa sih kalau ada judulnya seperti ini. Tentu kita harus tahu harapannya apa, biar saya tadi bisa mengimplementasikan seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak dari KLHK. Harapan kita apa? Saya ingin menulis, minta bantuan dari teman-teman, harapan kita ini apa? Karena tadi senyum, ikhlas, dan penuh harapan adalah modal silaturahmi. Itu yang pertama. Silakan Pak. Mungkin kalau harapan itu poin-poinnya saja Pak. Ada, silakan dari Bapak atau Ibu siapa yang kalau judulnya sosialisasi paguyuban petani organik Kabupaten Ciamis dalam program Dataran Pangan, kira-kira apa yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu dari acara? Persilakan. Ya Pak. Selalu sehat. Selalu sehat. Berarti dibalik harapan kurang sehat menurutnya Pak ya. Ya, kan ini selalu sehat. Baik, selalu sehat. Yang kedua, Patani hayang sugih. Patani hayang sugih. Hayang beunghar. Rezeki. Patani hayang sugih. Patani hayang sugih. Sejahtera. Yang ketiga, Kegiatannya berkelanjutan. kegiatan berkelanjutan. Jangan setelah hari ini kata Bapak tadi tidak ada kegiatan berkelanjutan. Harganya mahal. Yang punya kebijakan, Bapak Bupati harus turun. Ya, berarti Pemangku kebijakan. pemerintah berpihak saya. Pemerintah berpihak pada harapan petani, ya Pak ya. Pemerintah berpihak kepada harapan petani. Berarti saat ini kurang penyebab itu. Ya, karena biasanya di balik harapan itu ada sesuatu. Negara unsur. Setuju, pemerintah berpihak pada petani. Ada lagi? Meningkatkan hasil produksi. Ya Pak. Meningkatkan produktivitas permukaan bumi untuk kebutuhan kandang pangan. Meningkatkan produktivitas permukaan bumi yang dimaksud litosfernya mungkin ya, darat gitu ya. Atmosfer, litosfer, biosfer. Sini darat, permukaan. Peningkatan produktivitas permukaan bumi. Biaya hemat. Gimana Pak? Mencukupi, kalau mencukupi segala kebutuhan sama dengan sejahtera nggak Pak? Sama ya. Tercukupinya segala kebutuhan itu sejahtera gitu ya Pak. Baik. Terakhir nomor 6, silakan Bu. Jaminan pemasaran. Oh, jaminan pemasaran. Dan harga yang menjanjikan. Jaminan pemasaran dan harga yang menjanjikan. Kalau harga mungkin tergantung proses ya. Oke, jaminan pemasaran.
cukup ya Pak? Ada bantuan. Bantuan apa? Sarana prasarana. Oh, Pemerintah. bantuan sarana prasarana nomor 7 ya. Jadi kalau nomor 6 sudah tercapai, tidak mungkin bantuan dilakukan. Ya cukup lah itu sejahtera. Ya. Bagus. Baik, ada harapan peserta paguyuban petani organik ya. Selalu sehat, petani sejahtera, kegiatan berkelanjutan, pemerintah berpihak pada petani, peningkatan produktivitas permukaan bumi, jaminan pasar dan harga menjanjikan, serta bantuan sarana prasarana. Ini awal dari catatan kita di awal proses kegiatan sosialisasi. Ini yang mungkin akan terlaporkan di headline. Yang kedua, saya kemarin menangkap harapan tadi selalu sehat, sama seperti kemarin di Galuh. Pak, ini bukan jualan, tapi saya mencoba mengelola alam ini sesuai dengan potensinya. Contoh, ini atau racun warna merah, jadi tanamannya seperti ini. Ya. Jadi tanaman sayur yang diproduksi dari beberapa daerah mungkin di Indonesia seperti ini. Karena memang kewajiban dan fungsi peranan si tanaman adalah secara difusi semua menyerap ya melalui jaringan lemak di jaringan dasar, si sel dikasih makan oleh jaringan tadi melalui organ tadi sehingga masuk, sehingga jadi merah begitu. Saya nanya ke ibu-ibu, ada 38 orang, Bu, apa sih yang dibutuhkan hidup sehari-hari dari pertanian? Contoh tomat, kacang panjang, cabai, timun, sampai 36 jenis. Saya tanya, dibeli atau ditanam sendiri? Jawabnya, itu ternyata 89% dibeli. Pertanyaan tidak sampai di situ. Dibeli dari mana? Dari desa. Pasar mana? Ini mohon maaf ya. Waktu itu ketemunya pasar Banjar. 2 tahun yang lalu, saya mencacah ya dari mana nih pasar Banjar. Ternyata dari Die, dari Garut, Cikajang, dari Lembang. Saya sekolah di Cikajang karena saya memang orang Cikajang. Ternyata Cikajang itu penggunaan pestisidanya nomor 1 di Jawa Barat. Sehingga umur 48 hari hampir 52 kali disemprot. Begitu disemprot, pestisidanya yang broad spectrum, daya bunuhnya yang tinggi. Sehingga tidak ada serangga yang hidup di sini kecuali racun dan manusia. Ternyata peristiwa petani itu luar biasa ya. Sudah banyak yang meninggal di situ. Produk yang ada di situ itu yang dimakan itu adalah seperti ini. Berarti kalau Bapak tadi mengatakan anak sekarang sudah diabetes, kalau dulu penyakitnya itu inspeksi saja, atau bisul, kayak Pak, pilek, demam, hapur, gitu ya Pak, kurang. Sekarang sudah metabolik gitu ya. Metabolik berapa? Gagal ginjal, gagal jantung, autoimun, Alzheimer, kan itu sekarang. Jadi hebat gitu ya. Penyakit ini sehebat apa yang dimakan. Apakah tidak salah saya ngomong seperti ini? Karena kenyataannya seperti itu. Dan bukan hanya metabolik Pak, tapi degeneratif, kanker darah, kanker jantung, kanker hati, semuanya kanker. Sehingga sel yang diberikan makan oleh jaringan tadi itu tidak akan hilang selama 10 sampai 20 tahun. Yang namanya pestisida organofosfat, organoklorid, karbonat itu akan abadi di dalam tanaman. Jadi kalau memang mau sosialisasi Ciamis ini, siapa yang akan memperingatkan masa depan bangsa yang sekarang di SD, di SMP, di SMA, masa harus diakhiri dengan stroke hidupnya? Masa harus diakhiri dengan diabetes?
Jadi begitu saya ketemu dengan Bapak kemarin di Dinas Pertanian, saya begitu semangatnya Pak untuk memberikan informasi ini pada teman-teman semua. Kenapa? Ini Pak, tinjauan masalah kita itu bukan kerapuhan pangan saja, bukan kerapuhan alam pertanian saja, tapi kerapuhan kesehatan, kerapuhan sosial, kerapuhan di berbagai sektor. Dan ini barangkali ada Bapak kesepuhan, tolong ingatkan jika kami berlebihan memberikan informasi. Karena ini hanya ungkapan pengalaman kami. Di satu sisi Bapak, kita jemu dengan berbagai informasi dan kebenaran. Tapi di sisi lain, kita lihat bukan kebenaran. Karena kebenaran itu bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Jika kita mau yakin. Sebab Allah bilang, al-yaqinu la yu'minu bisyai'. Artinya keyakinan itu akan menghilangkan keraguan. Saya tidak ragu-ragu lagi Pak untuk memberikan informasi ini karena saya mengungkapkan pengalaman seperti itu. Bayangkan Bu, yang namanya Pak Choi. Kalau tahu Pak Choi di tempat saya di Banjar, saya punya mohon maaf setengah hektar dijadikan studi. Ini semuanya tidak ada setelah beberapa puluh tahun. Tidak ada yang menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Artinya ada yang sampai 80 cm. Jadi siapa yang mengungkap organik itu produksi turun. Organik itu ternyata begitu saya dengar, belum melakukan. Ya. Karena saya yakin kalau ini segmen pertama ya Pak ya. Segmen pertama ini. Segmen kedua. Saya mengkritisi ya untuk segera hijrah. Karena saya yakin ya, kalau kita gambarkan sekarang ini tanaman padi. Anggap saja ini tanaman padi, walaupun seperti tebu. Ya. Mungkin bapak-bapak maklum semua. Urea sudah 74 tahun digunakan di negeri kita. Urea, gitu ya. Selain urea apalagi Pak? TSP, KCL, Ponska, dan sekarang ini sudah hujan pupuk ya banyak sekali. Anggap saja ini yang namanya pupuk kimia. Sebelum ke sana ya kita sini dulu ya, yang konkret dan hasil diskusi pupuk kimia. Saya tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, Pak, apakah sudah masih menggunakan Puradan? Masih. Puradan itu racun yang sifat kerjanya itu Pak sistemik. Di sini Puradan masuk. Puradan 3G berupa granular masuk ke sini. Saya tanya, obat atau racun? Racun katanya. Ini racun. Sehingga si Puradan ini bereaksi dengan tanah, diserap akar, dimasukkan oleh akar melalui jaringan vaskuler ke daun. Di daun ada jaringan dibagikan ke dalam sel-sel sehingga masuklah Puradan. Begitu ada ulat, saya tanya kepala petani, mati nggak? Mati Pak. Orang mati Pak. Ada hama yang lain misalnya yang kecil, contoh misalnya trips, mati gitu. Terus saya tanya, manusia mati tidak? Manusia itu besar, serangga itu kecil, sehingga ukuran serangga kecil karena ukurannya mati gitu ya. Tapi kalau manusia dikumpulkan dulu, diakumulasi dulu, ya, sehingga terjadilah kolinestrasi dalam darah. Asetil dan kolinestrasi itu bersatu. Ada yang tremor, petani Pak.
ada yang batu yang tidak selesai, ada yang asam urat yang tidak tuntas terus. Jadi diakumulasi dulu ya kalau manusia kan seperti itu Bapak Ibu. Terus apakah menggunakan herbisida nggak Pak? Secara umum racun rumput, Roundup, Gramoxone, herbisida, rumput, sida racun. Jadi racun rumput, semuanya pestisida. Pes itu ada makhluk hidup, sida racun jadi racun makhluk hidup. Dan gitu. Masuk ke dalam tanah semua. Begitu ada serangga hama di sini, ya. Ada serangga hama. Contoh tadi, wereng, kalau orang hama bukan Pak. Kalau tidak menyerang, hama bukan. Apa? orang, Kalau menciptakan orang atau menciptakan hama? Menciptakan orang. Kenapa orang jadi hama? Kan gitu ya. Ini pertanyaan besar ya, tentunya harus dijawab oleh asosiasi kita ini. Wareng. Terus ada ulat katanya Pak. Kemudian ada lagi serangga walang sangit. Anggap saja ini walang sangit. Walaupun seperti kuda. Ya. Walang sangit. Saya tanya, kalau ada serangga ini di mana kan Pak? Semprot menggunakan ini kan ya Pak. Jadi racun semua. Kan seperti itu ekosistem kita. Apakah di padi seperti ini? Kata petani ya. Di sayuran apalagi? Palawija seperti ini, karet seperti ini, sawit seperti ini. Manusia di mana? Di seputarnya kan. Sehingga ini yang mungkin mengancam generasi yang akan datang. Selain kita menjadi sasaran. Inilah yang disebut cara bertani yang konvensional. Cara bertani yang hanya mengandalkan pupuk kimia dan racun. Pada saat mau musim tanam, belum punya racun, gelisah. Karena tujuannya terus dan selamanya berperang dengan alam. Kan gitu ya. Dan perangnya itu harus menang. Kalau tidak menang, tidak panen. Kan begitu Pak. Ini yang mungkin saat ini perlu ditangkap image seperti ini. Kemudian segera bagaimana kita mendekatinya. Karena mereka tidak bersalah Pak. Saya bilang ini bukan pertanyaan siapa yang salah, tapi siapa yang mau benar. Iya Pak ya. Sebab kalau menyalahkan pemerintah yang mana gitu ya Pak, udah pada pensiun. Jadi maksud saya, inilah konsep yang saat ini kenapa kita harus organik. Boleh di sini satu lagi. Ini segmen kedua Pak, sebelum saya memaparkan pengalaman yang ada di Republik ini. Lantas apa yang terjadi kalau terus menerus seperti ini? Saat ini mulai Pak, 74% lahan Indonesia kritis lagi. Contoh di Sidoarjo, Pak. Sidoarjo di Cepu, Jawa Timur. Saya masuk ke desa Sidoarjo. Situ punya satu desa itu punya 5.000 hektar. 2.700 hektar tidak bisa ditanam. Sudah 7 musim. 7 musim sudah tidak bisa ditanam. Kenapa? Ternyata bukan lagi sekarat tanahnya. Kenapa tanah sekarat? Hampir puluhan tahun tanah tidak dikasih makan. Ya, dia lapar malah dikasih racun terus. Dia lapar tidak pernah diberi makan, hanya diberi pil. Bayangkan kalau ibu-ibu sakit, kantongnya dengan promah, dengan bodrek. Apa yang terjadi?
apalagi diracuni. Makanya dalam suatu hadis ngomong ke tanah, kalian ini sedang berada di punggungku dan kalian sedang menyiksaku. Suatu saat kalian akan masuk ke perutku, akan kalian siksa. Itu ada sebuah hadis. Sehingga tanah dan manusia ini hubungannya tidak baik-baik saja sekarang. Bayangkan, kita makan dari tanah, minum dari tanah, hasil semua dari tanah. Apa yang diberikan oleh petani ke tanah? Racun, ion. Sehingga tanah itu hanya dipandang seorang yang benda mati. Itulah saat ini diberitakan bahwa tanah kita ini bukan lagi sakit, tapi sudah sekarang. Sehingga kritis. Lantas saya berbicara, mohon maaf Bapak, tolong saya arahkan kalau salah. Sang Khalik ini memerintahkan kepada kita semua, kepada manusia, untuk menjaga alam, untuk mengelola alam, dan untuk alam ini supaya memenuhi kebutuhan kita. Sehingga kalau ini sudah terjaga, berbaiklah dengan manusia, kan gitu ya. Jadi ketika Allah menugaskan kita hablum minal alam, hablum minal lingkungan, hablum minanas, maka hasilnya disetorkan hablum minallah, kan gitu ya. Saat ini terjadi nggak kalau seperti ini? Nah, sehingga turun Arum 41. Mungkin teman-teman ya, Arum 41 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Daharul pasadu bil bahri wal bahri bima kasabat liyudikakum. Bak doladi lalahu diaji. Allah telah menampakkan kerusakan ya di muka bumi, baik di daratan maupun wal bahri di lautan. Dan kerusakan itu agar dirasakan oleh semua manusia, agar manusia kembali kepada jalan yang benar. Kan gitu ya, di Arum 41. Berdasarkan petunjuk Arum 41 inilah konsep kita lahir. Bagaimana kita selaras dengan alam, bagaimana kita sepadu harap dengan apa yang diberikan di dalam Al-Quran. Sehingga kami membuat konsepnya akan kita gambarkan di dalam presentasi kami. Sekali lagi, jangan segan-segan, langsung saja di debat ketika ada pertanyaan. Kalau sudah ada, silakan. Jadi saya juga membawa ini. Silakan Pak itu. Ini Pak, presentasi kami ya, Kahatur para petani Indonesia di Ciamis. Salam bertiga, bertobat, bersyukur, dan berdoa. Mohon maaf Pak, ya, karena di sini sudah seperti ini ya. Saya yakin Allah selamanya akan senang ketika ada kata-kata bertobat. Sikap singkatan dari sistem intensifikasi keamanan ekosistem pertanian. Jadi sekarang itu tidak aman, Pak. Adalah salah satu metode dan strategi pemberdayaan sumber daya, disebut sumber daya di situ. Pertama sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial, sumber daya ekonomi, fisik atau infrastruktur, ya. Itu 5 sumber daya. Disebut 5 pentagon aset kalau kami, itu yang akan diberdayakan. Melibatkan basis pengelolaan tanah, tanaman, air, dan unsur ekosistem lainnya yang menghidupkan kearifan lokal. Kearifan lokal ini salah satu landasan berpikir kami, selain bertani yang sepadan dan hukum pengembalian. Berdasarkan surat ini datang dari hati nurani, ya, saya sudah diskusi dengan para petani di Kabupaten Ciamis. Surat ini layak, ya, didiskusikan, layak untuk didebat, dan layak untuk diperbaiki jika keadaannya kurang benar. Lanjut, saya aja ya Pak, biar saya lihat.
Kenapa di sini ada kedaulatan pangan? Kalau kedaulatan itu sudah include dengan sehat, cukup sehat, mapan gitu ya. Jadi kedaulatan pangan melalui budidaya tanaman sehat, ramah lingkungan berkelanjutan, berbasis kearifan lokal. Itu dengan kurang ramah atau Belum pakai organik Pak. tapi kedengaran kan Pak? Baterainya harus diganti, jangan pakai kimia. Ini praktek kami Pak di Kecamatan Lapok ya. Kalau dulu ini dipanen oleh Pak Bupati waktu Pak Solihin Rizwana tahun 82 tahun di sini. Ini kemarin presentasi kami di Universitas Galuh Ciamis, ngajak tanya salah. Dan konsep ini adalah konsep organik tanpa menggunakan pupuk sedikit pupuk kimia. Dan kami tidak pernah ada pikiran seni, tapi ini semuanya sudah organik. Karena manusia ini kan organik ya. Jadi kalau manusia organik ada yang masuk tidak organik, pasti di situ akrobat, ya. Pasti di situ demonstrasi, sehingga keluarnya itu tadi kanker, humor dan lain-lain. Baik, kita tapi enggak ini Pak. Kita akan melihat ya dari mana mau kemana dan mau apa. Jika kalau manusia dari tanah mau kemana, mau hidup, mau yang tumbuh di atas tanah dan mau apa. Tentunya di sini dari mananya akan kita lihat. Ini di Ciamis, di Kota Ciamis. Setiap musim ini jerami dibakar. Kalau 5 ton gabahnya, jeraminya 10 ton. Saya yakin ini Pak selama ini, iya katanya Pak, yang secara umum selama ini. Jerami dibakar, gabah diangkut. Jadi kalau begitu 5 ditambah 10, 15 tahun setiap musim, jadi 1 tahun 30 ton yang terangkut dari tanah. Tiba-tiba hanya dikasih urea, tidak diberi makan, selamanya ditaburi fil dan racun. Jadi tanah itu seperti ini, sehingga kasihan tanah kita ini begitu disiksa bisa. Yang kedua, ini penggunaan pestisida yang semakin marak dan terus menerus, selalu dan selamanya bermusuhan, berperang serta harus menang jika tidak panen. Jika tidak panen, ini perilaku teman-teman yang saat ini karena memang terpaksa ekosistemnya kondisinya seperti ini. Selanjutnya, kalau kita breaking news ini di beberapa media, berbagai kejadian dan kondisi di bumi yang diberitakan gagal panen di berbagai daerah. Produksi padi tahun ini turun, usaha tani tak cukupi kebutuhan hidup, lebih dari 1.000 petani terpaksa direnggas. Cuaca ganggu pertanian, bongkahan besar es longsor, es tutup mencair 3 kali lebih cepat. Produksi padi turun 30%. Ini dari Kompas. Ini dari Kompas. Yang saat ini memang kondisinya seperti ini. Belum lagi informasi tentang climate change, ya, perubahan iklim. Selanjutnya, tantangan ketahanan pangan tadi
seiring waktu berjalan ya Pak, bahwa saat ini pangan ini seperti apa yang diungkapkan Bapak tadi, kita bisa makan karena ada negara lain. Kalau saja negara lain sama, yang saat ini kan bukan resesi ya, di bumi kita ini, bukan kronis endemis ekonomi, tapi ada shifting ya. Shifting itu apa ya? Bergeser ya. Kalau dulu kita kita mau lebaran tuh ngirim surat gitu ya. Nah, ini mau kirim surat, terus pacar juga diganti mic-nya. Terus surat sekarang kan sudah pakai SMS dan bukan lagi SMS tapi WA. Ojek sudah Gojek gitu ya, mobil Gokar. Itu yang bergeser. Sehingga ternyata dengan pergeseran itu, baik itu kantoran, manusia yang tidak bisa melayani dan tidak bisa lagi menyesuaikan dengan pergeseran itu, ternyata di setiap negara itu luar biasa. Tapi ketika kita berdekatan dengan alam dan selalu menghormati kearifan lokal, selalu menghormati apa yang disebut hukum pengembalian, ternyata alam tidak akan pernah absen menyayangi kita. Dan itu mungkin yang saat ini harus kita dekati. Jadi selama ini kita musuhi, ya. Untuk itu di sini saya tuliskan, ya. Kemudian masalah pencemaran lingkungan yang saat ini Pak, tinggal cerita di waktu senggang. Kalau ada waktu, wah dulu terakhir subuh, dulu ada tampel ya di sini, dulu bulutnya banyak. Sekarang tinggal cerita. 5 tahun ke depan, cucu saya masa harus ke Brazil melihat caci. Waduh, sudah kebayang gitu ya. Apakah siapa yang akan mempertahankan ini? Sementara mereka tidak tahu. Saya menyambut baik dengan sosialisasi ini, Pak. Karena referensinya sudah terasa. Kemudian keberlanjutan sistem produksi padi akibat degradasi lahan dan kualitas lingkungan. Ini jelas Pak. Yang tadi 74% lahan kita kritis. Lahan kita kritis Pak. Insya Allah Pak, kalau Bapak dari Ciamis gitu mau melihat dulu di apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman para Pak, mohon maaf ya, di situ ada kumpulan kiai-kiai gitu ya. Saya maksudnya melalui itu karena kami harus meyakinkan dan kami menyimpan pendamping di situ karena harus stay setiap hari, setiap malam, setiap saat, satu musim dulu, jangan pulang. Nah, baru di situ. Alhamdulillah pada saat dia melakukan itu, dia datang ke tempat saya, Allahu Akbar sampai ada di lutut saya. Apa itu maknanya? Itu mungkin ekspresi jiwanya ya Pak Kiai sampai bisa ketebus sampai 9 ton Pak, 9,1. Sehingga pada saat itu ya di situ di Sidoarjo yang namanya Agung ya Pak situ ada sekjennya Abdesi, saat ini dikembangkan. Alhamdulillah beberapa perusahaan mendukungnya seperti Pertamina. Oke, kemudian fenomena pemanasan global yang memicu terjadinya perubahan iklim. Ini lihat Pak, serangga ini sekarang akan berubah jadi hama semuanya jika kita sedang diadili gitu. Karena kita saat ini tidak baik-baik saja dengan hubungannya tidak harmonis. Contoh, tikus dulu 8 sampai 12 ekor. Sekarang 18 ekor Pak, satu pasang. Saya mencoba di Blora, di Ngawi ya, 18 ekor anak. Luar biasa. Ini perkembangan akibat climate change. Sehingga Allah menurunkan, kenapa tidak 12 saja, kok jadi 18? Ini siapa yang menyerap matahari, sinar matahari? Kalau seperti itu. Sehingga manusia tetap hidup. Kemudian hama dan penyakit mampu mempengaruhi produksi padi, ya, budidaya tanaman dan peternakan sehingga memiliki dampak baik ketersediaan bahan pangan. Oke, itu sudah jelas. Nah ini Pak, ini yang dikatakan pupuk ini baru ini Pak, pupuk sintetis, pupuk kimia, urea, TSP. Sehingga tanah ini terusirlah mikroorganismenya, bakteri, terusirlah pengurai cacing,
terusirlah plankton, siro dan lain-lain sehingga tidak ada aliran energi. Sehingga begitu matahari masuk, yang tadinya ditahan oleh bakteri, ditahan oleh plankton, ditahan oleh pemureng, ditahan oleh siro, ditahan oleh semua yang ada di dalam sawah, saat ini sinar matahari mantul ke atas, tidak bisa. Apa yang terjadi sekarang di sawah-sawah pasti panas. Dan apa yang terjadi aliran energi? Ini Pak, hama. Ya. Kalau hama tadi, contoh saya tanya kepada teman-teman ini, apakah Allah menciptakan manusia atau koruptor? Manusia. Siapa yang menciptakan koruptor? Manusia. Kan? Siapa yang menciptakan hama? Kan gitu ya. Kenapa jadi hama? Aturan saya yakin ya, Allah itu tidak pernah memberikan jadi dirubah gitu ya. Hanya statusnya saja serangga, jadi merusak, merugikan, akhirnya jadi hama. Kalau sudah jadi hama, apa yang terjadi? Jadi ini petani berpikir ya, dan hasil pikirannya tidak ada cara lain kecuali ini, ya, kecuali ini racun, kan gitu ya Pak. Sehingga tidak salah karena memang kondisi ekosistemnya seperti ini. Gitu. Apa yang terjadi kalau sudah seperti ini? Ya pencemaran lingkungan, tanahnya tercemar, airnya tercemar, udaranya tercemar, produknya tercemar, bahkan manusianya saat ini tadi terpapar dengan berbagai macam keluhan, ya seperti tadi inspeksi, metabolik, degeneratif, gitu ya. Selain terbunuhnya jasad bukan sasaran, cacing Pak tidak ada. Saya kemarin waktu pengamatan di mana si Jengging ya, mencari cacing di sini sulit sekali. Tapi begitu saya pakai organik 1 meter persegi cacing 128, 129 cacing. Terus cacing itu diciptakan Allah buat apa? Kan gitu ya. Itu agar ada penambat fosfat, pelarut kalium, pelarut penambat Jadi ketika Allah menciptakan urea di atas, cacing lah yang harus berkontribusi. Cacing di atas, naik ke atas, bawa udara, dipompa ke bawah terus, bentok di bawah, ambil tanah yang lapisan sudah pompa ke atas, simpan di atas, kolong gitu ya, pada hujan, kasih di sini, bagi-bagi udara. Itu disebut bioreaktor. Ternyata cacing diusir saat ini. Astagfirullahaladzim. Ya, Pak, berkurangnya keragaman unsur hayati. Terus hama menjadi kebal karena tekanan seleksi daripada berbagai macam pestisida. Contoh Pak, pestisida yang digunakan saat ini broad spectrum, kayak decis. Dulu waktu saya di dinas saya dulu di Departemen Pertanian, saya pensiun dini 2010 Pak. Yang digunakan apa? Decis. Decis itu yang benar-benar broad spectrum, daya buruhnya tinggi. Dan itu dicari, karena begitu disemprot harus mati. Gitu ya. Jadi kebal. Kemudian timbul hama sekunder. Contoh begini, disemprot ini misalnya orang, disemprot orang, musuh walang sangit mati, akhirnya walang sangit jadi hama. Semprot walang sangit, musuh penggeret batang mati, akhirnya penggeret batang mati. Terus seperti itu. Saat ini terjadi seperti itu. Kasihan petani kita. Peledakan hama, resurgensi kembali pada gen awalnya, sehingga si hama itu gennya berubah dengan berbagai macam pestisida ini. Selain gangguan kesehatan manusia, seperti tadi, melengkapi Pak Sepuh tadi, gangguan kesehatan manusia. Ini barangkali yang harus dan harus presisi ya, harus intensif untuk mendiskusikan bahwa inilah yang direvisi oleh Ahun 41 tadi, bahwa inilah yang kurang benar ini. Bapak-bapak kalau ngantuk silahkan minum dulu atau snack dulu atau sudah. Ya, baik kalau tidak dilanjutkan. Habis. Baik. Kalau begitu kalau Bapak ada yang terasa jantung, karena saya kan tahu tuh dari Bapak Ketua pada saat itu, Pak ini sudah tua-tua gitu. Saya sengaja dibawa untuk memperkuat jantung ya. Ini
Ini nanti saya ceritakan di akhir. Dan ini sudah bukan ratusan ribuan orang ya yang enak setelah meminum ini. Dan ini asli ya, dari buah yang ada di Indonesia, asalnya asli Sulawesi buahnya. Kalau ini agak hitam. Kalau bapak ketua misalnya minum pak, ini ada yang bersih, dianggap saja untuk supaya tidak ngantuk. Ya, usia bapak Allah bilang doa syifaat. Setiap penyakit ada obatnya, tanaman. Ya. Apa itu manis pak? Manis tapi penyembuh diabetes. Langsung sembuh Pak. Tanpa sebelum yang lain kita tanggapi dulu bapak itu. Takut pak ini bapak itu barangkali membunuh gitu ya. Alhamdulillah ini sampel. Dan ternyata apa yang diminum dirasakannya manis. Manis, tidak terlalu manis, sedang. Dan alhamdulillah dengan adanya upaya-upaya ini saya termotivasi balik termotivasi untuk hidup tetap sehat. Dan mudah-mudahan dengan minuman ini saya selalu sehat. Amin. Usia saya 74 Pak. 74 tahun. Dan alhamdulillah setelah ada ramuan dari Pak Tiwa ini kemarin di Paraput ke Pak Tiwa. Alhamdulillah. Atau nuhun katampi balik. Kalau ada yang keluhan asam urat misalnya. Terus kalau cemas, selalu cemas gitu ya. Kemudian pulmonari artinya ketika deg-degan, napas sesak. Ini obatnya. Saya mohon maaf ya. Ini tidak sembarangan. Anak saya yang suka nongkrong di Tepiwan, Dr. Yanti Maharani, spesialis herbal. Saya memindahkan anak saya dari dokter herbal. Saya ingin menolong ya. Saat ini banyak yang harus ditolong. Masyarakat yang mempunyai keluhan berat tapi tidak punya uang. Insya Allah, alhamdulillah Pak, sudah ratusan orang ya. Dan itu gratis. Hanya dengan herbal. Dulu 34 tahun yang lalu saya jadi senior herbalis di Indonesia ya. Dan saat ini insya Allah teman-teman di lapangan banyak komunikasi. Insya Allah ibu dan bapak-bapak, saya tidak akan membunuh ibu dan bapak. Nah, kalau ada yang mau silakan, yang asam urat. Ini antosianinnya dari bunga telang. Bunga telang ada di tempat saya. Dan salah satu saponin kemudian flavonoid ya diambil dari daun pandan. Jadi kalau ibu misalnya cemas, selalu cemas gitu ya, maksudnya di akhir bulan gitu ya. Pak, silakan Pak. Oh, silakan. Semangat, biasa dicoba kapayun. Ini ada biru Bu, ini biru. Nah, ini mungkin dulu Pak Tiwa ini dulu penasehat saya waktu dinas pertanian Ciamis ya. Saya di lapangan Pak, mohon maaf nih, agak hangat gitu. Bunga telang. Nah, kalau ada bapak dan ibu, saya bawa simplisianya juga ya. Karena nanti yang akan dikembangkan bukan hanya organik di Ciamis ini Pak. Saya yakin. Teman-teman saya di Indonesia ini sudah kerjasama dengan Marta Tilar, dengan Sido Muncul, gitu ya. Ternyata yang tadinya mohon maaf, tidak punya pekerjaan, sekarang ini sudah jadi layanan dan pihak
yang bisa memberikan warna ke Sidomuncul, warna ke berbagai perusahaan jamu di Indonesia. Karena judulnya ini pemberdayaan. Apa yang diberdayakan? Kawasan kerja. Apalagi kawasan perang. Apalagi kawasan sosial. 3 kawasan ternyata alhamdulillah komprehensif ya bagi kami. Sehingga hal ini contoh ada yang kanker tumor itu. Ini ada umbi daun dewa. Umbi daun dewa ketika ini 3 gelas saja yang kanker payudara ya. Ini biasanya Pak sekarang sudah tidak sakit. 1,5 bulan Pak mengecil. 3 bulan insya Allah sel kankernya hilang oleh umbi daun dewa. Siapa yang menyembuhkan? Dialah Allah. Saya hanya berusaha bagaimana mencari, kemudian bagaimana menggali hal-hal apa saja yang bisa dilakukan. Nah, mungkin hubungannya dengan lingkungan juga Pak. Saya di Kecamatan Lapok sedang membangun sebuah proses pembelajaran Pak. Di situ saya ingin anak SD, SMP, SMA semuanya mengenal apa yang harus dilestarikan di alam. Sehingga saya sekarang sedang membuat seperti itu, termasuk herbal ini. Kemudian ini yang tadi diabetes siapa ya? Yang diabetes cukup 3 gelas dari 600. Kemarin ada Al Hairot ya dari Sulawesi Tenggara. Telepon saya, Pak saya udah dari Singapura, dari mana-mana. Dari 600 paling turun 400. Ini obat saya. Oh itu obat bagus Pak, saya bilang PL bagus ini. Saya tanya ke anak saya, spesialis di DK ya, anak saya Ilsa Asiran Aswari dari keluarga. Dia spesialis dalam. Lihat obatnya, bagus Pak obatnya, obat diabetes gitu ya. Nah, terus pakai ini, wah itu bagus, itu lebih bagus katanya. Saya kasih itu 1 resep 3 hari, alhamdulillah Pak. Datang Pak dari Sulawesi Tenggara ke rumah, hanya ucapan terima kasih. Bahkan cukup di WA, tapi bukan itu tujuan saya. Itu artinya lil mu'min wal mu'min kal jasadi itu terjadi ketika kita bersama-sama dengan alam. Jadi seperti tubuh di manusia. Inilah kalau kita bisa merubah, berhasil menggeser ini, shifting tadi Pak, geser. Lupa lagi tadi dilanjutkan Pak. Ini alasannya Pak. Beberapa faktor produksi padi sulit meningkat, bahkan kecenderungan menurun, diantaranya adalah menurunnya kesehatan dan kesuburan tanah. Penggunaan pupuk dan pestisida yang terus-menerus tidak henti-henti sudah hampir 74 tahun. Mikroba dalam tanah kurang berfungsi. Aliran energi dari bawah ke atas tidak seimbang karena karyawan petani diusir, dibunuh. Ya. Kalau hanya diusir sih tidak masalah, mungkin dia bisa hidup di tempatnya. Ini dibunuh Pak, terus-menerus. Bak dukum, libadi, aduun. Hidup gontok-gontokan saat ini. Jadi seolah-olah manusia itu perkasa gitu. Padahal manusia hidupnya itu melalui tadi caci. Kan kita dari tanah Pak. Dan kita makan apa yang tumbuh di atas tanah. Karena kita akan kembali ke dalam. Jika ada yang tersinggung, jangan marah saya. Malah betul Bonopi karena Dinas Pertanian yang membawa ke saya. Ya. Tapi saya punya harapan dengan ketersinggungan, wah kita bangkit. Suplai nutrisi dari tanah kurang atau tidak ada, tanaman menunggu suplai makanan dari luar berupa pupuk sintetis. Selanjutnya, ini Pak, yang kurang menarik, proses budidaya yang belum memberikan kesempatan penuh pada tanaman padi untuk berkembang sesuai potensinya. Jadi ketika saya tidak membawa itu ya, tapi nanti ada gambarnya. Saya ketinggalan. Rumput padi itu anaknya bisa 216 anaknya. Mari kita lihat di sini. Tapi ketika rumput padi seperti ini, dari awal direndam, dicabut akarnya putus, kemudian pinggangnya diikat, setelah pinggangnya diikat, daunnya dipotong, belum puas juga dilempar karena petangannya besar, ya. Kemudian ditanam, ditanya, Bu berapa tanamnya? 2. Ternyata perasaan beda dengan perhitungan, dihitung 10 ini.
Dua perasaan apa raraosan dihitung 10 seperti ini. Setelah 40 hari saya hitung tidak beranak, sehingga ruas-ruas ini yang harusnya 24 ruas itu satu ruasnya anaknya 5, bayangkan 5 kali 24 berapa anak yang primer. Jadi ini persoalan yang saat ini pembantaian terhadap bayi yang mau ditanam, gitu Pak. Bayangkan, karena tanaman padi ini dianggap tanaman air, gitu ya, seperti eceng gondok, seperti terate. Padahal tanaman padi ini bukan tanaman. Ya kalau kita juga manusia itu bukan manusia air, manusia butuh minum dan mandi, kan padi juga begitu, lembab saja. Gitu. Nah, ini yang saat ini ya. Karbon dioksida dari pembakaran jerami saja di Indonesia 12 juta hektar dibakar semuanya setelah panen, sehingga CO2 yang tadinya baik-baik saja karena hutan di Indonesia 132 juta hektar saat ini tinggal 52 juta hektar kan Pak dalam kondisi sekarang. Amazon 500 juta hektar saat ini berapa? 250 juta hektar hilang setengahnya. Kongo 83 sekarang tinggal 32. Jadi CO2 ini liar sekarang disebut gas rumah kaca. Kemudian gas metan, urea masuk 96 juta ton masuk ke sawah direndam. Matahari datang, dia dipantulkan, tertahan oleh gas metan. Di nitrogen monoksida tidak direndam. Di mana-mana ini datanya di nitrogen monoksida ini lebih berbahaya. Selain sulfur heksaklorida, selain CFC ya, pasti mungkin kita juga harus tidur harus pakai AC sekarang, termasuk nasi amis tidak mungkin nyaman ya kalau tidak pakai AC. Ini semua adalah gas rumah kaca. Inilah yang disebut antropogenik, ulah manusia, sehingga bongkahan besar longsor seperti ini. Ini waktu saya diundang di UNFCCC di Bali kemarin di G20, saya ngomong tentang ini juga. Sehingga kondisi saat ini yang terjadi di pertanian ini adalah pupuk meningkat terus penggunaannya, bahkan di Ngawi sudah 2 ton 1 hektar, tapi produktivitas menurun. Pestisida meningkat, padahal hamanya terus meningkat. Termasuk penyakit manusia, termasuk modal semakin meningkat. Itulah yang terjadi saat ini. Kemudian mau kemana kita ini? Saya tempat studi saya Pak, karena saya kalau ngomong saja ikrar mobilisasi tidak mungkin orang percaya. Kenapa saya yakin? Karena saya melakukan. Inilah kalau ibu mau berkunjung ke tempat saya, ini ada di Banjar atau nanti ada di Lombok gitu ya. Untuk apa? Referensi bahwa apa yang dilakukan oleh saya tidak hanya omongan, tapi amal membilangkan agar akdun bil qalbi, menambat di hati. Sehingga ketika disampaikan kepada Bapak, nih Pak buktinya. Apa buktinya? Ini Pak, yang menarik ini. Yang menarik adalah kodok ini Pak. Ini tidak pernah menggunakan pestisida kimia, tapi hanya menggunakan kodok. Sehingga si kodok dikurung, hedok, berapa makan ambu sehari semalam. Saya kurung, pakai serangga terus menerus tiap hari. 220 ekor Pak, sehari semalam. Si kodok ini, makan serangga. Sehingga ini bisa hidup seperti ini, sayuran ini. Saya punya kafe di Banjar namanya Backyard ya, itu sudah organik semua. Jadi kalau Bapak mau berkunjung, ini kebunnya nih, kebun Backyard. Ini tempat belajar anak-anak SD di sini ada muswalawi, di sini ada serangga, bukan hama ya, serangga. Ini padinya di situ juga, ini padinya. Dan ketika padi 1 meter 11 kilo, ya 2 meter setengah 11 kilo, 2 meter setengah berapa kalau 1 hektar kan gitu ya. Ini singkong Pak. Di situ hanya paling banyak masyarakat di sana hanya 2 kilo, paling 1 kilo 7 ons. Kami kemarin 36 kilo. Begitu kami melatih Polres Kecamatan Banjar, Babin Katipas dilatih semua, tiada di sini fotonya. Ini adalah mau kemana kita? Mau ke sini. Mudah-mudahan sepaduh harap dengan harapan bapak-bapak tadi. Ya. Dan ini konsepnya, konsep yang benar-benar rahmatan lil alamin, sunatullah ya. Sehingga bahan organik ini akan mengundang kehadiran cacing, mengundang kehadiran pengurang, mikroorganisme,
Apakah itu bakteri, jamur, plankton, zooplankton, ya, atau hewan plankton, fitoplankton, lumut, kemudian ciromid, ini akan hidup. Dan inilah yang akan menyambungkan antara hidrosfer dengan atmosfer atau litosfer. Inilah konsep yang ditawarkan kepada Kabupaten Ciamis dan langsung dirontok oleh Pak Kadis dan Bu Nopi, ya, sama teman-teman Ciamis. Alhamdulillah PPL sudah berapa kali pelatihan? Sudah 6 kali Pak Patiwa. Terus kami membangun ini sambil mengkritisi. Biar saya tuh senangnya dikritisi gitu. Mana yang harus disempurnakan, mana yang kurang benar. Inilah konsep yang saat ini disebut konsep pertanian sehat ramah lingkungan berkelanjutan. Saya yakin Allah menciptakan alam ini sudah sangat sempurna. Kesempurnaan inilah yang akan mendampingi manusia dalam hidupnya. Lanjut. Inilah Pak yang tadi saya bilang. Ini adalah padi dari 1 biji. Dari 1 biji umurnya 7 hari. Sehingga kami memperbanyak di vegetatif. Biar anakan beranak banyak di vegetatif. Sehingga kalau sekarang 11-12 tahun tidak heran. Ya, karena logika kita seimbang dengan keyakinan. Ya, di situ. Sehingga keluarnya alhamdulillah. Subhanallah. Ya. Inilah yang saat ini terjadi, ya. Ini 100 anakan padinya seperti ini. Mari kita lihat lebih dekat ke SRI dari 1 pohon, ya. Ini dari situ, akarnya juga seperti ini. Ini yang ditawarkan kepada Bapak calon bupati kita. Mohon maaf ya, saya takut ini barusan terlalu jurang. Dan ini loh yang menjanjikan kami dan sudah. Ini mohon maaf ya, perusahaan di Indonesia kayak Pertamina, ini se-Indonesia menggunakan itu caranya. PT Vale itu nikel ya, emas di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Aceh Timur, Kalimantan Barat, Timur, terus Papua. Di Put Istit di beberapa wilayah. Ini dari 1 butir Pak. 1 butir gabah tumbuh menjadi rata-rata 46,9 batang. Ini rata-ratanya 202 butir per malai. Jadi ada 9.473 butir. Dibagi 1.000 butir 25 gram. Bagi 25 berarti hampir 4 ons satu rumpun. Kalau 1 hektar ini 90.000 rumpun, 30 ke 30, 9 kali 4 berapa? 36 ton per hektar. Kalau sekali yang setengahnya saja, jika mau intensifikasi nanti ke depan. Makanya dari sikap itu ada surat dari para petani ini yang akan dilakukan. Jadi seperti ini, jadi dari 1 biji begini, ya. Jadi 1 biji begini. Dan ini yang sehat, seperti ini. Ini padi beras yang saat ini mereka dulu ditimbang untuk tidak terlalu banyak, tapi sekarang tidak ada timbangan, tapi dia adalah penawar, pengobat, penyembuh diabetes Pak. Inilah yang menarik Pak, karena sudah tereduksi ya karbohidratnya. Itu Pak, itu SRI. Sehingga dengan konsep tadi maka tanah kita ini, ya, kita utamakan untuk dikelola dengan baik dan benar. Sehingga ekologi tanah ini menjadi sasaran bagi kita untuk dilatihkan ke setiap petani. Karena kalau hanya mendengar pasti lupa. Tapi melihat baru ingat. Tapi kalau melakukan sendiri pasti paham. Bahkan menemukan sendiri pasti dikuasai. Jadi kalau begitu saya tawarkan kepada bapak-bapak yang di usia ini, mari kita berlatih ekologi, gitu ya. Ekologi tanah. Kira-kira ada minat, Bapak Ibu? Itu tergantung Pak Ketua. Siap. Tinggal kapan latihannya, di mana latihannya, siapa yang mau ikut, agar tahu peranan dan fungsi bahan organik di ekosistem itu apa. Kemudian kondisi tanah kita itu seperti apa? Karena nanti Pak Agus dibawa tanahnya oleh Pak Agus. Hei nak, kamu ini banyak pasir, banyak debu, banyak liar. Pasti tanah menjawab. Hei nak, kamu bisa mengikat air. Hei nak, kamu katanya boros air. Coba itu diuji semua oleh para petani. Sehingga bapak-bapak
gelar insinyur itu sudah di situ semua. Ya, gitu mungkin Pak. Saya tawarkan ke Bapak, mumpung saya masih hidup, Ibu Nopi masih ada, kapan kita rencanakan? Mudah-mudahan nanti tindak lanjutnya ini. Tentu Pak KLHK, saya juga ingin supportnya dari Bapak, karena ini kalau kita ingin diskusi dulu seperti apa, bagaimana, ini menggunakan alat-alat sederhana. Tapi sudah meliputi fisik biologi tanah. Itu rumah tangga tanah, Pak. Karena tanah itu punya rumah tangga. Ini rumah tangga tanah. Ketika ada bahan organik, maka hiduplah mikroorganisme. Sehingga mikroorganisme ini membuat serangga dan cacing hidup. Atau pasti struktur tanah menjadi bagus. Tekstur tanah, contoh, masukkan bahan organik jadi hitam. Tanah tidak berlapis-lapis. Itulah struktur tanah. Luar biasa. Ketika itu terjadi, kemampuan mikata itu menjadi bagus. Sehingga nutrisi bagi tanaman itu akan terjadi dengan sendirinya, sehingga tanaman bisa hidup seperti di hutan. Tidak pernah ada hutan kekurangan pupuk, ya Pak ya. Tidak ada pemerintah, ya Pak, pernah Bapak mau memupuk hutan? Tidak, tapi tidak pernah hutan kekurangan usaha. Tidak ada hutan rusak karena hama, karena hutan punya rumah tangga. Sehingga dalam Quran dikatakan tidak ada kerusakan sedikit pun di hutan sebelum manusia masuk. Begitu kita masuk, hutan rusak. Nah, mau apa sekarang nih? Terakhir ya, mau apa? Ini Pak, praktek ekologi tanah seperti ini Pak. Jadi dilibatkanlah para petani. Ini menggunakan bagaimana tekstur tanah ini, ya. Kemudian bagaimana daya kapiler gerakan air dari bawah ke atas. Masa katanya tanah Pak berapa ribu liter air yang diuapkan ke atas. Ketika dikasih bahan organik, hebatnya tanah tidak pernah menguap. Jadi tidak ada evaporasi, tidak ada perkolasi, hebat luar biasa. Sehingga tanah kita ini perlu dilihat, perlu diselidiki, dan perlu ditanya. Insya Allah tanah menjawab. Ini ibu-ibu semangat nih. Ya karena herbal itu harus organik. Kalau herbal pakai urea, bunuh diri kan gitu ya. Ini bahaya. Saya pernah, mohon maaf ya, saya pernah diundang ya oleh musim Banyu Asin. Dari sini sudah terdengar, wah herbalnya luar biasa. Begitu saya datang ke bawah, masuk, wah, sudah bau Pak, bau semprotan pakai pestisida. Saya nggak bisa Pak, kalau begini, saya tidak bisa. Akhirnya diskusi jauh di luar, karena ternyata pakai pura dan pakai macam-macam. Nah itu seperti itu. Ini cara-cara kita untuk bagaimana petani supaya cerdas, karena tidak ada cara lain. Kalau Indonesia ingin pangannya tadi swasembada, cerdaskan dulu petani, ya. Tapi kecerdasan ini tentu harus prosesnya yang benar. Jadi ada input, proses, output, gitu ya Pak ya. Itu. Jadi prosesnya yang saat ini harus intensifikasi, harus presisi, harus benar-benar bisa menjelmakan dirinya agar yakin gitu. Oke. Nah, inilah peranan dan fungsi kompos Pak yang diketahui oleh kami selama pembelajaran sampai saat ini. Padahal ini baru yang diketuk seperti ini, mungkin banyak lagi. Nah, satu, mewujudkan daur aliran energi, ya, ini tadi. Dua, mendukung kehidupan mikroorganisme. Semua yang hidup, ya, makhluk halus, ini pasti hidup dengan kompos. Wah, kalau begitu takut Pak, bukan makhluk halus yang itu. Makhluk halus yang ada di dalam tanah. Contohlah ketika kita makan pisang, ya, kan dibuang tuh cangkangnya. 1 bulan cangkang pisang kemana? Itulah makhluk halus yang makannya. Jadi si bakteri itu, di sini juga bakteri. Kalau misalnya mata kita melihat bakteri, wah kita sudah tidak bisa kemana-mana. Wah tidak ada bakteri, tidak ada jamur gitu. Oke ya. Membuat rongga tanah. Ini sirkulasi udara di sini. Sebagai nutrisi tanaman. Nutrisi itu beras sama nasi. Mana yang disebut nutrisi? Nasi. Menetralisir pencemaran. Ini proses kelatis ini. Jadi kalau misalnya ada yang mau tobat nih, tadinya urea terus, kemudian dengan pupuk organik, 2 musim dengan cara kami, itu sertifikasi AIMO tingkat internasional, itu langsung mengetes, mengatakan organik. Hebatnya cara kita ini.
Kemudian memperbaiki drainase, mudah tidaknya air hilang dari permukaan tanah. Mengikat air lebih banyak. Selalu ini, selalu sedikit lagi ya, boleh kan? Oke. Melancarkan resapan air, memperbaiki derajat keasaman tanah, memadukan bahan-bahan penyusun tanah, mendukung kehidupan makroorganisme, menahan dan mempertahankan air di dalam tanah. Sehingga ketika dibiarkan air jadi banyak seperti di hutan gitu ya. Oke. Kenapa Pak nggak maju ya? Coba diklik di sana. Nah ini Pak tadi ya dari satu pohon. Ini 216 anaknya dari satu, sehingga subhanallah kan gitu ya. Nah ini persoalan di sini Pak. Persoalan di sini adalah teknis yang saya ubah. Jenisnya apa saja varietas, tapi caranya seperti ini. Nih, Bapak mau foto dulu, silakan Pak. Ya. Profil pertumbuhan rumpun padi metode SRI, System of Rice Intensification, melak paren tulaken, Pak. Jadi seperti ini. Dan ini saya berasa kemarin kalau dengan mahasiswa di nasinya nih itu Pak, dipakai percobaan mahasiswa. Dan nasi organik dan nasi bukan organik, suruh 4 orang pada mencicipi. Setelah cicipi A dan B kan itu, ternyata yang A itu tidak bulan, tidak gurih, topok dan lain-lain. Yang B bulan, gurih, nikmat. Coba dibuka nasi organik. Nah, seperti itu kan. Jadi mana yang mau dipilih? Ya organik. Saat ini bukan organik. Jadi yang dimakan beras yang mana saat ini umumnya? Kan gitu ya. Terpaksa itu karena kita lapar dan juga baik Bapak dan Ibu semuanya, mari kita lihat. Ini kalau kita mau praktek dari teman-teman nanti Pak, bagi yang kita yang sudah tenaganya terbatas bisa melalui ini. Ini 7 ons Pak, 7 ons 1 pot. Ya, 7 ons kalau 1000 pot berarti 7 kuintal Pak. Cukuplah untuk makan berdua Bapak dan istri. Ini pakai polybag, ya, polybag. Nanti kita bikin pupuk cairnya, kita bikin pupuk padatnya, ya, dari bonggol pisang. Nanti ada sini. Ya. Ini contoh nih, dulu waktu kami masih muda nih, di pertemuan persiapan, ya, sini ada pertemuan persiapan. Pertemuan persiapan itu seperti kita waktu itu pertama Pak, membangun minat dan niat. Karena minat itu tidak ujug-ujug. Kalau sudah melihat, wah ada minat, sudah merasakan, wah minat. Tapi minat itu turun ke niat. Baru kawin minat dan niat jadi itikat. Gitu. Kan gitu ya Pak ya? Nah ini itikatnya, ini nih. Proses pelatihan pembelajaran, proses pendampingan sekolah lapang, sehingga Pak ALHK jangan ragu-ragu, karena kami menggunakan proses yang tidak biasa. Jadi tidak hanya ngomong saja. Karena ada jos itu Pak, jangan ngomong saja saudara-saudara sekali. Baik. Nah ini yang kami pergunakan untuk membuat pupuk cair. Ada berenuk, buah maja. Nah ini yang tadi yang diminum Bapak. Mana tadi? Yang diminum Bapak ini adalah buah maja Pak. Kata orang pahit, tapi Bapak tadi mengingatkan manis. Ternyata buah maja itu bisa jadi manis. Dan ini ternyata obatnya hampir 300 penyakit. Ya, dengan sifaan dikatakan setiap penyakit ada obatnya. Jadi tanaman sebagai obat sebagai tanaman. Itu contohnya. Daun segar ini melalui Saccharomyces nanti ya, sayuran segar. Rebung bambu ini Giberlin nih. Dan dirahasiakan oleh pabrik-pabrik ternama di Indonesia. Giberlin itu jangan disampaikan kepada petani. Rebung bambu itu ya zat perangsang itu. Kemudian ini urin kelinci, kemudian ini bonggol pisang, ini keong emas yang sementara jadi hama, kita bikin menjadi auksin. Auksin ini inhibitor. Jadi kalau ada tanaman buah yang tidak berbuah, ya kemudian
di bulan Juni, Juli biasanya potong 30% semprot dengan ini. Tek, paling sebulan 2 bulan keluar. Ya. Itu yang namanya ada inhibitor, ada auksin, ada stokinin, ada ziberlin. Semuanya ada di tanaman. Saya yakin Allah sudah menciptakan sangat sempurna. Sehingga walaupun sederhana, petani mandiri Pak Haji bisa seperti ini. Tidak tergantung kepada orang lain, tidak terjajah lagi sekarang oleh pihak luar. Petani punya martabat, ya. Petani punya sarana semuanya. Sarana pupuk, kompos, mol, bikin sendiri, sudah tidak tergantung kepada orang lain. Jadi inilah yang disebut kesederhanaan dalam kemandirian demi kelestarian, kesehatan, dan keberlanjutan. Ini. Jadi yang tadi Pak sama kami juga seperti itu. Jadi setiap para petani yang sudah kami latih pasti mempunyai seperti ini. Ini model persemiannya begini Pak, karena 100 bata itu hanya 2 ons Pak, 2 ons sampai di sini lah, mau kemana, mau tebar. Tebar sambil nonton Persib Pak, TS. Jadi tebarnya bisa di situ, 100 bata. Ini caranya. Ini umurnya 7 hari. Umurnya 7 hari ya Pak. Jadi 7 hari, kemudian nanti tanamnya seperti ini di sini nanti ada. Tanamnya ini letter L, horizontal. Jadi tidak ditekuk gitu ya. Kalau ditekuk, si tanaman itu meluruskan akarnya itu menggunakan energi dan nutrisi yang lama nih. Paling seminggu. Tapi begitu di letter L, keluar luas, keluar akar, jadi anakan. Ini nih alasannya. Kenapa ditanam satu? Tumbuh ruas batang lebih cepat, tidak mengalami stagnasi, tumbuh anakan lebih cepat, fase vegetatif lebih banyak. Sudah ditanamkan belum? Sudah ditanamkan belum? Besok Pak. Tapi hidup. Besok diundang nggak? Oh saya kisah. Kalau Pak Haji berkenan, bagus tuh Pak, besok mau tanam. Potensi anakan cepat dan berpeluang banyak, akar tumbuh lebih cepat dan mudah menyerap nutrisi. Ini. Nah, ini kalau jarak tanamnya begini Pak. Awalnya kan seperti ini, sudah tanam belum sehingga orang tuh melihat gitu ya, seperti ini. Terus setelah 30 hari begitu, setelah 45 hari begitu. Jadi ini 40 jarak tanamnya. Jadi seperti ini. Ini salah satu contoh saja. Ini umur contoh di jarak tanam 50 kalau sudah subur Pak. 42 hari sudah 93 batang. Ya. Semua jenis varietas padi bisa begini. Pentingnya SRI ini SRI, ini bukan. Kalau bukan SRI, contoh daunnya yang sudah kuning, bulirnya masih hijau. Kalau ini beda. Yang kuning itu bulirnya, daunnya masih hijau. Seperti ini. Ini umurnya sama. Ini tidak beranak, ini beranak. Sehingga kenapa tanaman padi bukan tanaman air? Ini Pak alasannya. Ini yang direndam. Kortek fluim dan xiliumnya hancur, ya hampir 68%. Ini kortek fluimnya sistematis, tidak hancur, sehingga tanaman padi bukan tanaman air. Itulah asalnya. Pengaruh pengenangan terhadap perkembangan penampang akar padi itu seperti ini. Ini Pak yang menarik nih. Yang menarik mungkin bagi para yang dari Pak Doktor ya menjadi profesor, ini bisa diuji. Dengan SRI keluar nodul-nodul seperti ini Pak, nodul di akar. Ini adalah penambah nitrogen ya, bakteri. Kalau di dalam kedelai itu Bacterium rhizobium. Kalau di sini Azospirillum ini bakterinya luar biasa. Kenapa tadi jadi bagus? Ini yang menarik. Oke. Ini tanaman padi yang tadi bukan tanaman air, tapi tanaman yang membutuhkan air. Ini teman kita yang tidak boleh dibunuh, dan ini yang kami peringatkan di taman kami di Lakbok ini pada seluruh manusia diumumkan. Sudah ada di dalam Al-Huruf 41, Al-Huruf 42 dan selanjutnya, bahwa musuh alami diperbandingkan dengan hama 1 berbanding 300. 1 hama 300 musuh alami. Seperti ini Pak. Ya, ini Coccinella arcuata, ini Coccinella arcuata, ini Perennial lineata, ini Coccinellidae, ini semuanya Stenobracon dan lain-lain. Bayangkan Pak, saya kurung selama 1 hari ini 52 ekor habis dimakan orang.
Jadi kalau ada orang 52 ekor pada umur misalnya 40 hari, biarkan saja. Kalau ada ini, kalau tidak ada ini, pertanyaan kenapa? Oh, disemprot. Nah, itu bahaya. Baik, ini Pak, ini di Sulawesi Selatan kami workshop. Ini para petani melihat ada 174, ini hasil panennya. Ya. Kemudian alasan utama mengembangkan SRI tentu produktivitas padi di sini tinggi sehingga meningkatkan pendapatan petani, menghemat air 40-50% dan menghemat bibit sampai 80%. Saya masih ingat ya terngiang-ngiang pada saat si Pak Menteri PU yang sebelum Pak yang sekarang ini, Pak siapa ya, Pak atasannya Pak siapa nanti ada orangnya sih. Itu jangankan 1% katanya. Jangankan 40%, 1% kalau bisa menghemat air akan saya kejar teknologi itu. Sampai sekarang masih kerjasama dengan PU. Kemudian memulihkan kesuburan lahan dan memelihara keberlanjutan aktivitas, berproduktivitas, bertani sehat, ramah lingkungan berkelanjutan, membangun dan mengembangkan kemandirian, menumbuhkan dan membangkitkan kembali kearifan lokal. Ini analisanya, analisa usaha taninya. Di sini sudah ada. Silakan nanti Bapak butuh kopi kalau penjelasannya panjang. Yang penting dari 52 juta hektar ini satu musim itu petani gajinya itu kalau menggunakan ini adalah 9 sampai 15 juta Pak Bagaimana? 9 juta hektar. Jadi kalau petani 9 juta per hektar gajinya cukup nggak? Saya bilang kayak petani, wah Pak cukup. Kalau setengah hektar 4,5, seperempat hektar, kan kita hampir seperempat hektar ternyata bisa hidup. Ya, karena saat ini asosiasi kami menjaga, melindungi produk seperti bukan produk yang embel-embel yang banyak dipalsukan sekarang. Oke, ini adalah perbandingan, ini tantangannya. Saya pikir ini yang penting, petani dan kunci keberhasilan pengembangan SRI di Indonesia. Yang pertama, petani melihat dan yakin akan kehandalan sistem budidaya SRI. Nah ini harus dicoba dulu ya, seperti apa yang dilakukan Pak Gus, Pak Totong, teman-teman. Saya kemarin diundang Pak Totong 11 ton ya per hektar. Tapi saya tidak pernah ngekos 11 ton ya. Tapi yang harus diekspos adalah bagaimana minat masyarakatnya. Petani mampu mengakses dan menerapkan sistem tersebut. Petani bukan saja dilibatkan dalam kegiatan, namun menjadi pelaku utama sejak tahap perencanaan sampai monitoring dan evaluasi. Ini panen di beberapa provinsi di Indonesia. Dari ada Pak Menteri, ada founder-founder, panding-panding. Ini di waktu kami panen bersama beliau Pak SBY 2007 nih Pak ya di Indonesia, karena ini diterimanya 2007 oleh pemerintah pada saat itu. Kemudian ini kami waktu ekspor pertama di Tasik nih, kami waktu itu rambutnya masih hitam, sekarang sudah putih. Beliau memerintahkan kami, ini kami waktu diperintahkan untuk keliling di beberapa negara di dunia ini, memberikan informasi tentang hasil daripada penelitian kita ini. Kemudian ini Pak 2 bulan yang lalu Pak Muldoko berkunjung ke Sulawesi Selatan di Luwu Timur. Beliau minta 400 hektar, saat ini sedang digarap dan sebentar lagi panen. Kemudian ini produk-produk yang diekspor kami, tapi kami saat ini tidak lagi butuh dan tidak lagi akan ekspor karena kami merasa berdosa ya. Beras sehat dijual ke orang, beras beracun dimakan sendiri. Jadi lebih baik bagaimana apapun yang terjadi lokal harus makan yang sehat, kalau mau tuh yang racun dijual. Oke, ini teman-teman Babin Katimbas Kota Banjar ya saat ini alhamdulillah sudah dapat banyak Bapak jadi penyuluh ya, penyuluh pertanian, dan dia konkret ya, setiap polsek-polsek sudah melakukan membantu Pak masyarakat. Ini baru 1.400 orang, hektarnya baru 496 yang aktif dan yang jelas ya saat ini. Kemudian
Poin-poin SRI yang penting adalah yang pertama, berpotensi untuk mengembangkan jumlah anakan, dapat diakses petani kecil untuk meningkatkan kesehatan makanan, sedang bagi petani skala besar bisa menjadi peluang bisnis, bersifat ekonomis karena hasilnya menguntungkan dan ramah lingkungan, berperan sebagai pertanian modern karena didasarkan kepada ilmu pengetahuan biologi. Ini Pak, ini yang modern itu yang melibatkan alam. Berpeluang untuk terus ada pengembangan berupa inovasi berkelanjutan bagi petani dan evaluasi riset. Ini kenapa Galuh ini menjadi media yang sangat penting ke depan. Berkembang sebagai pengetahuan karena terus-menerus memerlukan evaluasi dan pertimbangan akhir. Berperan sebagai paradigma baru karena lebih mempertanyakan dibanding dengan menjawab. Jadi Pak Iwan, daripada jawaban lebih banyak pertanyaan saat ini. Itu yang menarik. Bukan sebagai spekulasi, bukan juga dari sebuah kebijakan, akan tetapi menjadi suatu fakta. Gitu. Ini teman-teman yang sudah kami latih di Indonesia pada umumnya. Kemudian saya simpulkan terakhir ya, sudah hampir imsak. Yang pertama, program pembangunan pertanian perlu mengacu pada wacana ekologi untuk masyarakat sesuai dengan jiwa pembangunan pertanian berkelanjutan. Saat ini, nilai ekologi dan konsep pertanian berkelanjutan masih sekedar wawasan, sehingga pada prakteknya masih menyimpang dari kaidah-kaidah ekologi. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, pandangan pelindungan tanaman perlu diperluas bukan sekedar upaya mengamankan kehilangan produksi karena organisme pengganggu tumbuhan atau OPT, tetapi memperbaiki keseimbangan ekosistem yang telah rusak akibat pola pembangunan yang cenderung ekologi untuk eksploitasi. Permasalahan kehilangan hasil lebih besar karena faktor menurunnya kualitas tanah dibanding permasalahan hama. Yang terakhir, muatan pendidikan petani lebih ditekankan pada proses pemahaman dan penyadaran ketimbang pola bujukan, rayuan menerapkan teknologi. Hal ini didasarkan pada pengalaman bahwa keyakinan dari diri sendiri lebih kuat dorongannya untuk melakukan pengembangan kegiatan usaha tani. Jadi seperti tadi al-yakinu, layu, yujalu, bisa. Gitu ya. Jadi keyakinan itu benar-benar akan menghilangkan keraguan. Demikian, terima kasih. Tidak perlu seperti berlian untuk disukai banyak orang. Jadilah seperti garam yang dibutuhkan.